Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, perkenalkan di sini Ira Diana Putri dari mahasiswa dari Stikes Mercu Bakti Jaya Padang, Ibu ya. Sesuai dengan kontrak kita kemarin, hari ini Ira akan memberikan edukasi pada Ibu dan Bapak mengenai penyakit yang Ibu derita saat ini ya Bu ya. Ibu sekarang ada penyakit yang dinamakan DM Ibu, diabetes mellitus ya Bu ya. Iya. Ya. Ibu sebelumnya tahu nggak diabetes itu penyakit apa? Penyakit gula. Nah, di sini ada definisi sedikit yang Ira jelaskan Ibu ya. Diabetes mellitus itu adalah suatu penyakit menahun yang ditandai oleh kadar glukosa darah yang melebihi nilai normal. Secara menahun, sebutan glukosa darah sering atau yang gula darah tinggi gitu ya, itu dinamakan diabetes mellitus. Penyebabnya dari diabetes mellitus itu secara umum terjadi akibat gaya hidup yang tidak sehat yang menyebabkan akumulasi penumpukan kadar gula darah yang berada di atas ambang batas normal. Nah, itu bisa dari gaya hidup yang tidak sehat, dari pola makan, itu bisa mengakibatkan diabetes ya Pak, ya Bu. Nah, itu dari penyebabnya. Nah, terus penyebab lansia terkena diabetes itu resiko pada lansia terkena diabetes mellitus lebih rentan daripada usia 20 sampai 45 tahun, Pak, Bu. Dikarenakan usia 45 sampai 65 tahun itu terjadi penambahan intoleransi gula darah atau glukosa dan kemampuan sel pankreas produksi insulin mengalami pengurangan pada proses penuaan pada lansia. Di sini ada tanda dan gejalanya Ibu. Sebelumnya Ibu udah tahu belum tanda dan gejala dari diabetes itu apa? Lu badannya kurang fit gitu. Ya itu bisa. Sering pipis. Nah, ya itu tahu Ibu. Itu. Nah, di sini juga ada kelaparan, terus lapar terus itu, suka haus. Itu salah satu dari tanda dan gejala diabetes Ibu ya. Terus sering buang air kecil. Ibu sering kayak gitu, Bu? Buang air kecil? Biasa. Biasa. Enggak. Di situ. Enggak berpengaruh. Waktu biasa aja. Nah, di sini ada komplikasinya, yaitu komplikasi diabetes itu dapat menyerang jantung, pembuluh darah, terus bisa mengakibatkan stroke juga ya Bu ya. Ibu udah tahu sebelumnya? Di sini ada Bu cara pencegahannya. Pertama, menjaga berat badan yang ideal, terus menerapkan pola makan yang sehat, menjaga porsi makan, rutin berolahraga, terus banyak minum air putih Ibu. Terus Ibu harus bisa mengelola stres Ibu ya Bu ya. Tapi katanya terlalu banyak minum air putih ginjalnya bermasalah juga. Itu beda lagi ya, tuh. Iya. Di sini Ira akan memberikan Ibu edukasi untuk menurunkan kadar gula darah Ibu ya. Salah satunya itu adalah jahe. Ibu tahu jahe? Rebusan jahe itu bermanfaat, berfungsi untuk menurunkan kadar gula darah itu bisa. Di sini ada nih pengertian jahe itu. Bentar ya, Ira jelaskan dulu yang ininya Bu. Jahe memiliki berbagai manfaat terutama bagi kesehatan. Kandungan fenolik pembuatan tanaman ini memiliki kemampuan untuk menurunkan glukosa darah Ibu ya. Terus jahe ini, cara pembuatan jahe ini, bahan yang digunakan, pertama siapkan 1 jahe sebanyak 50 gram atau sebesar ampul jari. Nah, itu air putih sebanyak 200 ml. Nah, itu cara pembuatannya, cuci jahe yang sebesar ampul jari ini ya Bu, terus kemudian direbus ke dalam air yang 200 ml. Selama 10 menit hingga air rebusan menjadi 1 gelas air kecil itu ya Bu. Kemudian saring dan siap untuk diminum. Itu manfaatnya untuk mengurangi kadar gula darah Ibu. Itu diminumnya seminggu 2 kali. Ya, itu bagus untuk bisa menurunkan kadar gula darah Ibu. Kemudian itu saja yang Ira
edukasi. Apakah ibu ada pertanyaan? Nah, udah lama tadi udah itu kayak gitu. Ya. Itu kalau obat yang dikasih dokter nih, Ya. kan misalnya satu hari 3 kali, Mm-mm. ya. Kalau kita bikin satu hari 1 kali atau 1 hari 2 kali itu pengaruhnya apa? Kalau obat dari dokter itu sebaiknya lanjutkan aja yang dari dosis dokternya itu Pak, jangan diubah-ubah biasanya gitu. Soalnya kita tiap bulan kan kontrol di obat itu terus minum gitu. Tapi kalau dokter memberhentikan tuh kita nggak minum lagi. Oh, dokter yang memperhatikan gitu. Iya. Nah, maksudnya kan kita berhentikan, kita kurangi sendiri gitu. Nggak boleh itu Pak, Nggak. nggak boleh, harus dari sesuai dengan instruksi dokter aja gitu Pak. Ya. Soalnya ada orang dia bikin kayak gitu, tapi sehat jadinya. Nah, itu beda-beda Pak, kan orang beda-beda. Ya, maksudnya kan kondisi badan seseorang kan nggak sama. Iya. Makanya saya tanya secara umum kan. Iya, secara umum. Jadi ini adalah terapi komplementer ya Bu ya, terapi non farmakologi yang dari Jahe. dari rebusan jahe itu untuk menurunkan kadar gula darah pada ibu. Itu Nggak pengaruh ke lambung. kalau sebelum itu makan dulu lebih baiknya Pak. Dia punya riwayat Iya, asam lambung. makan dulu itu bagus. Sekali 2 kali dalam seminggu itu bagus juga. Kayak gitu ya. Ada pertanyaan lain nih Bu Bapak? Enggak. Mungkin itu aja yang Ira sampaikan ya Pak ya Bu ya. Baik, lebih dan kurangnya mohon maaf ya Pak Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.